Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu semua. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-21. Boleh Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri kalau yang sudah mendapatkan. Oke, sekarang udah gak ada yang nyari. Oh, masih ada yang nyari. Kalau Bapak Ibu gak bawa HP atau takut tergiur gitu ya, yaudah kita baca di depan aja ya. Oke, kita akan sama-sama baca. Ya, singernya udah gak pegang gitu ya. Gak apa-apa. Kita akan sama-sama baca dari alamatnya 23. Markus 4 ayat yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Amin. Silakan duduk, berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup Bapak Ibu dan saya, teman-teman dan saya, itu kata Tuhan Yesus adalah apa? Tapi di situ Bapak Ibu bisa lihat ada yang di-set gitu ya. Apa tuh? Karena kadang-kadang ternyata tidak semua. Ada yang nyautnya beda nih, tadi saya kedengeran kok. Tidak semua laki-laki tadi. Tidak semua orang Kristen itu menjadi terang dunia. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya gitu ya. Hidup Bapak Ibu dan saya, hidup kita harus menjadi terang dunia. Nah, karena Yesus sendiri yang bilang, kamu adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu agar cahaya pelita, Bapak Ibu tahu pelita ya? Mungkin kalau anak sekarang udah nggak ngerti pelita gitu ya. Paling gampang diasosiasikan dengan pelita itu lilin gitu. Lilin juga kalau selain Natal dan mati lampu kayaknya kita udah nggak pakai kayaknya ya.
Benar ya? Di beberapa tempat malah di beberapa gereja gitu ya, lilin pun udah nggak dipakai. Pakainya lilin ini, lilin elektronik yang ditiup sampai monyong gitu, tetap aja nyala. Kecuali baterainya habis atau belum dicas. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, cahaya pelita itu kan ya cuma segitu-gitunya ya. Dan kadang-kadang cahayanya itu enggak kemana-mana. Kenapa? Karena tertutup di bawah gantang atau tempayan. Nah, kita akan melihat nih, ini gantang ini seperti ini nih. Kurang lebih lah ya, benar enggak sih? Kayaknya gitulah ya. Ya semacam gitu. Next aja dulu. Nah, Bapak Ibu ini nih, gantang itu merupakan alat ukur benda kering. Harus ada keringnya ya, dari panen. Contohnya beras, gandum, apalagi biji-bijian gitu ya. Nah, kenapa saya menekankan kata kering? Karena untuk benda-benda yang basah itu disebutnya tempayan. Yang kita udah bahas waktu lagi perjamuan di Kana gitu ya. Dan satu tempayan isinya sekitar 2-3 buyung. Bapak Ibu bisa lihat lagi catatannya deh kalau nyatet. Kalau enggak dapat slide atau foto di scroll lagi gitu ya. Tempayan itu 2-3 buyung. Kurang lebih kalau dihitung liter, karena kesatuan kita liter gitu ya sekarang ya. Itu sekitar 68-102. Saya udah nulis contekannya tapi kayaknya bukan di sini saya nulis. Tapi boleh di search saja nanti sekitar itu 68-102. Itu tempayan berarti gede banget. Nah, kalau gantang itu sekitar 1/3 atau 1/4-nya aja. Jadi sekitar 35 liter aja. Bukan aja ya. Kalau Bapak Ibu lihat galon minuman air mineral kita itu 19. Dan sekarang makin ada yang makin kecil gitu ya, lucu ya. Saya terpikirkan beli karena lucu. Nggak penting. Nah, gantang itu ketutup semua, bukan plastik transparan atau kaca transparan gitu ya. Dia itu biasanya dibikin dari ada tanah gerabah gitu ya kalau bahasanya. Anak sekarang tahu gerabah enggak? Nah, gandum ini menjadi makanan pokok. Kenapa nanti kita akan beberapa kali menyebutkan kata itu? Gandum itu menjadi makanan pokok bangsa Israel pada masa itu. Mungkin sampai sekarang ya. Saya pernah ke Israel jadi saya kurang paham. Benarkah? Oh, masih ternyata katanya. Kalau di Indonesia gandum itu paling kita temui di apa tadi yang terakhir? Vodka Bapak Ibu. Vodka, nggak apa-apa loh. Seru banget ya di atas. Ini dia. Gandum ini merupakan makanan utama sampai saat ini ternyata yang diukur dengan gantang. Tadi gantang itu bahasanya gampangnya tuh tempayannya benda-benda kering gitu ya. Kenapa kemudian gandum ini penting bagi masyarakat Israel? Karena sebagai makanan utama kayak kita di sini beras gitu ya. Kalau udah gagal panen artinya kehidupan petani melarat gitu aja kan. Berarti gandum sama kalau di Indonesia beras gitu ya. Menjadi ukuran ekonomi masyarakat di Israel. Kalau di Indonesia ya itu tadi gagal panen artinya udah petani udah miskin makin miskin. Harga berasnya makin naik, yang untung udah gak usah dibahas. Jadi gandum yang adalah makanan utama menjadi ukuran ekonomi kekayaan orang Israel. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu nanti di rumah ada waktu gitu ya, atau menyiapkan waktu, boleh catat sekarang, Bapak Ibu boleh baca
ayat-ayat sebelum Markus 4 ayat ke-21. Kita akan baca sedikit supaya Bapak Ibu ada tertariknya gitu ya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu udah tahu ceritanya, tapi nggak ada salahnya untuk mengulang lagi baca. Karena sebelum Yesus menyampaikan tentang Markus 4 ayat yang ke-21 ini, yaitu pelita di bawah gantang, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penabur. Markus 4 ayat ke-18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Bagus gak? Mendengar firman itu. Next, ayat yang ke-19 ini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini tepat. Sehingga tidak berbuah. Coba dong ayat yang ke-19. Nah ini dia. Tadi yang pertama, yang sebelumnya kita baca, ditaburkan di tengah semak duri, kemudian mendengar firman. Bagus? Bagus. Ayat yang ke-19 ini yang perlu kita waspadai dan kita akan bahas sama-sama. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit firman. Benih yang jatuh di semak duri, dia sempat tumbuh loh Bapak Ibu. Sempat tumbuh sama-sama, tapi kemudian semak durinya tuh makin banyak, makin besar. Jadi menghambat tumbuhan aslinya, sehingga dia nggak berbuah. Ini yang kalau kita tadi bahas kita adalah terang dunia, semak duri ini yang kemudian menghambat kita bercahaya, menghambat cahaya kita sehingga kita tidak memberi dampak kepada orang lain. Nah, kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan berbagai keinginan menutup cahaya pelita sehingga Bapak Ibu dan saya orang-orang Kristen bisa aja tidak berbuah. Yang pertama kita akan bahas yaitu, udah dari tadi baru yang pertama Bapak Ibu, saya akan segera set. Karena kalau punya papa tidak ada ininya, punya saya banyak. Contekan saya banyak. Set. Yang pertama kita akan sebutkan, gak usah kenceng-kenceng, karena kita gak boleh jadi orang yang. Nah, ini sebuah pernyataan dan Bapak Ibu bisa mengiyakan atau tidak mengiyakan. Tapi saya rasa kalau tidak mengiyakan kayaknya Bapak Ibu adalah sebuah bohongan gitu ya. Bapak Ibu dan saya, kita semua orang-orang Kristen punya berbagai kekhawatiran. Dan salah satu yang paling besar yang mengkhawatirkan kehidupan kita tentang ekonomi. Gak usah kenceng-kenceng kalau ini. Dalam Amsal ke-23 ayat yang ke-4 sampai ke-5, kita akan baca sama-sama. Amsal. Yang ke-23 ayat 4 sampai 5, dikatakan di sana, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Walaupun tadi menurut Ernest Prakasa kita sudah berusaha untuk pelit, tapi tadi saya bilang kita berusaha untuk berhemat segala macam, mengelola ekonomi. Tapi karena ada kekhawatiran yang tadi soal ekonomi keluarga, kadang-kadang rasa khawatir itu mengganggu ketenangan keluarga. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kita kurang lebih kan ya sama-sama semakin hari semakin memahami bahwa ya ternyata ekonomi kita secara nasional bahkan secara dunia gitu ya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan rasa khawatir itu bukan cuma mengganggu ketenangan keluarga doang Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang sampai mengganggu kita di tempat kerja, mengganggu kehidupan pribadi kita.
Tapi Amsal ini mengatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Cara mengatasi rasa khawatir soal keuangan dan ekonomi, itu gimana caranya? Bapak Ibu ada yang tahu? Supaya kita nggak khawatir lagi soal ekonomi kita. Yang kita harus lakukan adalah kita harus menjadi seorang yang sangat kaya dong. Kok hemat? Kalau hemat itu kan karena kita khawatir. Supaya kita nggak khawatir lagi, kita menjadi sangat kaya. Ada satu anak muda yang saya kenal, saya suka ngobrol juga pada masanya. Saya bercita-cita untuk belanja tanpa melihat harga. Itu jadi sebuah cita-cita. Coba anak muda ada yang punya cita-cita seabsurd itu enggak? Tapi itu bisa loh jadi tujuan, benar enggak? Supaya kita enggak khawatir lagi tentang ekonomi keluarga kita. Kalau besok mau bayaran anak sekolah, yang dilakukan ibu-ibu saat ini adalah sakit kepala, biasanya gitu. Kalau gajian yang dilakukan sama bapak ibu kan langsung set, yang sisanya yang ini. Baru kita pakai sehari-hari. Biasanya gitu enggak? Kurang lebih lah ya. Bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Karena ternyata gaji 1 bulan cukup untuk 1 minggu. Jadi kalau baru permisi lewat aja gitu. Tapi Amsal bilang apa? Tinggalkan niatmu. Kalau kita kerja, kita punya usaha sendiri, niat kita sendiri, justru itu yang menghambat cahaya kita memberi dampak kepada orang lain. Jadi pelita itu malahan ketutup gantang, ketutup tempat yang tadi itu, dan gak bisa memancarkan cahaya. Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat, jadi jangan kerja, tapi kerja cerdas, kalau anak sekarang bilangnya gitu ya, yang lagi hits tuh, kerja cerdas, bukan kerja, ya kerja keras juga perlu dong, cuma kerja cerdas doang ngapain gitu. Tapi saya selalu bilang gini, orang malas itu akan melakukan berbagai upaya supaya kemalasannya itu dapat tersalurkan. Benar nggak? Yang malas biasanya mamanya langsung tuh. Tapi menurut saya orang malas yang cerdas, ini ya tadi ya kerja cerdas, akan mengupayakan segala cara supaya pekerjaannya lebih efisien, lebih cepat selesai. Tujuannya sama nggak? Sama. Supaya kemalasannya bisa tersalurkan. Tapi kerjanya lebih efisien. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah, kita akan membaca satu ayat lagi di surat Filipi yang keempat, ayatnya yang ke-11. Daripada kita kerja, ini yang dikatakan Rasul Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu perlu ketahui, surat di Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis surat di Filipi, kemungkinannya adalah ketika dia sedang di penjara. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan surat Filipi ini, isinya di sekitar gini, ucapan syukur, isinya doa orang lain, isinya kesaksian dia, nasihat-nasihat buat orang lain. Dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi yang dia lakukan adalah yang dia lakukan adalah mencukupkan diri dengan segala keadaan. Ada seorang wanita Amerika, Inggris.
Harusnya dia Inggris. Dia bilang gini, wearing unbranded and cheap clothes doesn't mean you are poor. Remember, you have a family to feed, not a community to impress. Emma Watson, kalau Bapak Ibu atau adik-adik, teman-teman nonton Harry Potter, nah ini dia nih, cewek ini. Ada salah satu dari 3 serangkai itu, dia bilang gini, make barang-barang yang gak branded, yang murah-murah, baju yang murah, itu gak mencerminkan kamu itu miskin. Ingat, kamu punya keluarga untuk dikasih makan, bukan komunitas supaya terpesona oleh kamu gitu ya. Jadi coba dicatat anak-anak muda ini, karena nanti habis ini mamahnya bilang, gak usah belanja-belanja mulu, gak usah cekot-cekot mulu gitu kan. Cekot Shopee. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gak perlu selalu punya barang-barang branded. Gak perlu malu pakai barang yang mereknya gak jelas. Yang gak ada merek malah kadang-kadang. Karena kalau saya, ini saya gak tulis sih. Kalau kita kaya nanti, ini gak ada yang amin, udah sengaja loh. Saya gak pakai jeda gitu. Kalau kita kaya nanti, cuma ada satu yang amin. Kita bisa beli barang branded, benar nggak? Kalau kita kaya nanti, langsung amin. Tapi kita bisa memulai lifestyle yang kaya dari sekarang. Paham nggak Bapak Ibu? You can buy a branded clothes, but you cannot buy a style. Kita bisa nanti suatu saat beli barang-barang branded, bisa nggak? Bisa, mungkin nanti. Tapi style itu nggak bisa dibeli. Bapak Ibu bisa beli kasur yang harganya seharga rumah, bisa nggak? Mungkin nanti bisa beli. Tapi Bapak Ibu nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Bapak Ibu bisa beli pengobatan yang semahal apapun, tapi Bapak Ibu nggak bisa kesehatan, benar nggak? Jadi kita bisa usahakan itu dari sekarang. Tidur yang nyenyak. Didapatnya dari apa? Nggak usah khawatir. Tadi Tuhan yang bilang kok. Karena itu nanti masuk ke yang 2. Next. Yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Balik lagi diingetin, cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada padamu. Ini yang penting, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang penting Bapak Ibu. Gak perlu khawatir. Tidur nyenyak bisa kita usahakan sekarang. Kesehatan kita bisa usahakan sekarang. Gaya yang keren kita bisa usahakan sekarang. Kuncinya gak perlu janji Allah apa? Kita tidak akan ditinggalkan. Amsal yang ke-21 ayat yang ke-6, memperoleh harta benda dan dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Udah jelas ya yang dicari maut gitu loh Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, mungkin termasuk kita, Bapak Ibu dan saya, teman-teman dan saya, kayak tadi ya, kekayaan mungkin akan memberikan rasa nyaman dan sejahtera. Pernah terpikirkan? Bohong kalau enggak. Ketika kontrakan harus dibayar hari ini belum pegang duit, ini yang kita pikirkan. Kalau saya kaya, saya nggak perlu pusing, benar nggak? Karena pikiran inilah kemudian berkembang menjadi banyak orang melakukan segala cara dan daya upaya supaya bisa menjadi kaya.
bahkan dengan menghalalkan segala cara. Termasuk saya nggak ke situ loh. Boleh juga lah. Saya sini nulisnya gini, maling motor. Pernah dengar? Kalau maling motor agak gede Bapak Ibu. Maling ayam. Tuh. Tapi kalau yang berdasi bukan maling ayam dong. Maling duit kita. Yang lagi heboh tuh berapa sekarang harganya? 193 T. Nolnya berapa tuh? Mana nih anak ekonomi? Banyak tuh nolnya. Jadi Bapak Ibu, kekayaan, notes-nya ini ya, belum tentu bikin kita jadi sejahtera. Kekayaan belum tentu bikin kita nyaman. Yang dibilang tadi di Ibrani, cukupkan diri dengan apa yang ada. Kita punyanya satu, ya udah nikmati aja satu. Dengan happy, dengan bersyukur. Sebuah keyakinan yang Allah katakan sendiri, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Bapak Ibu, ada satu ayat yang mengingatkan kita dari Amsal 13 ini, ayat yang ke-11, ini Bapak Ibu. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kita bisa nggak dapat uang sesegera mungkin? Caranya? Iya lagi bener, pay later katanya. Pinjol, pay later, itu barang kalau pay later. Pinjol kalau harga duit yang cepat gitu ya. Tapi biasanya tadi di Amsal ini dibilang yang cepat diperoleh, cepat berkurang. Tuhan mau dari kita menjadi orang percaya yang bercahaya. Gimana caranya? Ini, kumpulin sedikit-sedikit, kerja dengan efisien, minta hikmat dari Tuhan buat mengatur, bekerja dengan baik dan terukur, sehingga sinar terang hidup kita bisa bercahaya. Di kalangan ekonom gitu ya, ada pembicaraan seperti ini. Kalau kamu dapat uang, bahasanya uang bawah tangan gitu ya, jangan sampai uang itu ke rumah. Uang panas, tadi ada yang sebut, uang panas nggak boleh sampai ke rumah. Artinya apa? Sebelum sampai rumah harus itu yang bikin banyak orang jadi nggak jelas. Karena dapatnya cepat, habisnya lebih banyak, bukan cuma cepat. Dapat cepat, keluarnya lebih banyak. Malahan mengganggu keuangan di rumah. Jadi yang harus kita lakukan, satu anak tangga lagi, supaya kita nanti sampai di atas. Sehingga sinar hidup kita bisa terus memberikan cahaya, bisa berdampak buat orang lain. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Ini kembali lagi Bapak Ibu surat Paulus. Paulus ini memang orangnya kayaknya chill banget gitu ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 sampai yang 11. Dia cuma bilang gini, asal ada makanan dan pakaian cukup.
Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena, mari kita baca sama-sama dengan baik, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Wait, pause di situ dulu. Akar kejahatan adalah uang. Cinta uang. Harus ditulis ya. Kita lanjutkan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Hai engkau manusia, katakan sama saya. Diri kita masing-masing. Hai saya manusia Allah. Ini nih, jauhilah semuanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi ini sekarang kita mengingatkan diri kita. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, dan surat itu bukan dengan tidak sengaja dibagikan buat kita, tapi itu dengan sengaja Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Well, Bapak Ibu, secara umum kekayaan itu sering menipu dan menjerumuskan orang. Secara umum. Tadi ada di ayat-ayat yang sebelumnya, ini hari ini banyak ayat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau di notes gitu, banyak hari ini. Di ayat yang sebelumnya, kita mau tangkap dia terbang kayak Raja Wali. Kalau terbangnya cuma kayak ayam nggak bisa terbang gitu ya. Easy to catch gitu, mudah untuk kita menangkapnya. Tapi kalau Raja Wali, ada Bapak Ibu yang pernah lihat Raja Wali terbang di bawah-bawah? Nggak level terbang di bawah-bawah. Dia terbang tinggi, jauh. Kalau kita mau kejar, kita harus naik tangga pelan-pelan kan. Gimana caranya kita bisa ikutan terbang? Naik para layang gitu, yakin berani. Kekayaan seringnya menipu dan menjerumuskan. Ini yang membuat kita menjadi hamba uang. Di sana dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya enggak salah Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi ya, uangnya enggak salah. Tapi yang harus kita notes, ini nih. Uang itu hamba yang baik. Money is a good servant, but a greedy master. Tapi uang adalah tuan yang jahat. Daripada ngejar itu, Paulus bilang kejarnya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar harta dunia, tetapi kita yang mengatur keuangan kita. Jadilah tuan bagi uang. Yang ketiga, yang terakhir, keinginan hal lain. Ada pause itu tadi. Keinginan hal lain. Kita akan sama-sama lihat di Amsal yang ke-15 ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Memiliki keinginan itu baik atau enggak Bapak Ibu? Baik, jangan bilang memiliki keinginan itu sesuatu yang enggak baik. Kalau ada Bapak Ibu yang saat ini tidak memiliki keinginan, boleh ibadah ini ketemu saya, nanti saya refer ke psikolog. Saya
karena saya nggak bisa menangani itu gitu ya. Saya refer ke psikolog. Yang harus kita lakukan adalah keinginan itu kita atur. Keinginan untuk memiliki uang, keinginan memiliki masa depan, keinginan kalau anak-anak sekarang pendidikan, keinginan apa? Keinginan apa lagi sih yang biasanya terus mengusik kita gitu? Kenapa? Oh, orderan TikTok. Ini agak up to date kayaknya Pak De. Keinginan-keinginan itu dalam konteks ayat yang kita baca ini semuanya itu base-nya adalah supaya kita jadi kaya, supaya kita punya banyak uang. Nah, keinginan yang terlalu menggebu-gebu itu bisa membuat pelita kita tertutup gantang tadi. Karena kita punya banyak keinginan, rasa khawatirnya juga makin gede. Dan seringkali keinginannya bisa digapai enggak? Bisa dong, kan Tuhan berkati. Keinginan kita bisa dicapai enggak? Ada yang tidak. Tapi mostly bisa dicapai enggak? Bisa dicapai enggak? Kalau banyak yang enggak bisa, mungkin kita harus review Bapak Ibu. Benar ya? Kalau keinginannya banyak yang enggak tercapai, ya itu mesti direview. Karena Tuhan itu sudah berkati kita Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu enggak yakin sih sudah diberkati? Yakin gak sih sebenarnya Tuhan sudah berkati hidup kita? Yakin, gitu dong. Ketika kita sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang banyak, kadang-kadang keinginannya ikutan tambah. Keinginannya ikutan tambah banyak. Ini yang harus kita lakukan. Kendalikan keinginan kita. Supaya enggak menjadi liar, enggak terkendali. Kalau kita punya keinginan itu semakin bertambah besar, semakin bertambah banyak, berkat yang Tuhan kasih memang makin banyak juga tentu. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, kadang-kadang keinginan itu kita anggap sebagai sebuah kebutuhan. Contoh, udah punya motor, mau? Udah punya mobil, mau mobil yang baru. Udah punya mobil baru, mau? Helikopter dong, kan pulang kerja naik helikopter. Ini nggak ada yang ngeh ya? Ya kalau udah nggak ada yang ngeh, udah kita lewatkan aja kalau gitu. Kendalikan keinginan Bapak Ibu. Bukan kita nggak boleh punya keinginan, tapi kita sebagai manusia yang harus mengendalikan keinginan. Silakan pemain musik, ayat yang terakhir. Lukas ke-16 ayat yang ke-13. Diingatkan di sana, ini sebuah ayat klasik ya, ayat nggak ada yang baru dong ya. Ini ayat yang kayak 90% pasti disebutkan ketika kita membicarakan soal kekayaan di gereja gitu ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu jangan sekarang gitu ya, kalau mungkin dulu iyalah gitu.
Kalau sekarang jangan berpikir mamon itu sesuatu yang sangat wah menakutkan, dukun, lalala, enggak. Mamon itu sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat mudah digapai, yaitu menuruti keinginan. Contoh, gak usah jauh-jauh, pagi ini aja, cuaca mendung Bapak Ibu. Kalau menuruti keinginan, yang dilakukan adalah kayak gini aja cepat jawabnya. Kalau menuruti keinginan, hasil kerja kita semua buat saya. Kalau menuruti keinginan, apapun yang saya punya sekarang itu punya, gak ada urusannya sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, keinginan-keinginan yang berlebihan itu yang membuat pelita kita gak bisa memberikan cahaya buat orang lain. Keinginan-keinginan kita yang lebay, gak keruan, yang kita gak bisa kendalikan itu, yang membuat kita gak bisa berdampak pada orang lain. Notes-nya Bapak Ibu ya, keinginannya gak salah. Keinginannya enggak salah. Kata orang Chinese, yang salah itu tamcak, tamak, greed, yang salah. Hidup dikendalikan keinginan, hidup dikendalikan uang. Hidup kalau enggak ada uang enggak mau ini. Kalau banyak kalonya. Semua urusannya soal uang. Itu yang membuat kita jadi hamba uang, bukan tuannya uang. Kendalikan keinginan kita. Supaya Bapak Ibu dan saya, supaya kita bisa menjadi pelita yang bercahaya. Memberi dampak buat orang lain seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau taat, kami mau belajar setia kepada Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang Tuhan banggakan. Kami mau berdampak buat orang lain. Kami mau menjadi indah di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya memanggil Ibu Sumihar untuk maju ke depan berdoa bagi firman Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, Amin. kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami Tuhan Yesus. Banyak hal yang tidak dapat kami mengerti Tuhan dalam perjalanan hidup kami, yang membuat keinginan-keinginan kami berlebihan ya Tuhan. Tuhan melalui firman-Mu Tuhan Engkau mengingatkan kami dengan bersyukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Amin. Untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam kehidupan kami.
bahkan untuk mengatur keinginan-keinginan kami Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seturut dengan firman-Mu Tuhan, menjadi hamba yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh Tuhan memancarkan cahaya dalam dunia ini. Amin, Tuhan. Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Haleluya. Yesus, sehingga pelita itu Tuhan bercahaya terus dalam kehidupan Amin. kami, bagi dunia ini, bagi Haleluya. keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan materaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Pastor Gisel yang sudah melayani kami dengan indah ya Tuhan. Tuhan pakai lebih indah lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk senantiasa membawa kami jemaat-Mu di GBT Bukit Sion ini, untuk semakin kuat menjadi jemaat yang taat dan setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih juga Tuhan sudah tolong hamba-Mu dalam proses operasi, dan semua jalan baik di masa pemulihan ini. Tuhan yang menolong dan mempercepat proses pemulihannya. Berkati jemaat yang telah mendukung, memberi support, baik doa maupun dana, sehingga semua bisa teratasi. Terima kasih Tuhan, dan dalam proses pemulihan fisioterapi 1 minggu 2 kali, Tuhan sertai dan cukupkan pembiayaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang melayani, berkati seluruh jemaat, pimpin kami pulang dengan selamat, biar penyertaan Tuhan atas kami. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.